Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama kita di PGMI, di channel PGMI Yayan Lulus. Sore ini kita akan membahas tentang Ramadan dan bincang-bincang kecil dengan Ustaz Adnan. Kita akan membuka acara ini dengan sedikit prolog. Ramadan telah bergulir hingga hari ini mendekati bulan akhir. Berkah dan anugerah selalu tercurah, namun kegiatan masih di rumah saja. Ramadan tak ramai seperti kemarin. Setelah bumi terkena wabah COVID-19, masjid, surau, dan majelis disenyapkan, meminimalisir keramaian, mengikuti anjuran pemerintahan. Meski tidak di masjid atau di surau, jangan berpikiran sempit dan menjadi galau. Mulai dari rumah untuk melaksanakan ibadah, menuai banyak rahmah meski di masa wabah. Mulai menikmati malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, mengharap turun malam Lailatul Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan peribadatan. Kali ini kita akan berbincang dengan Ustaz Adnan, dosennya itu sekaligus pengasuh pondok dari PPRJ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Ramadan yang sedang bergulir seperti ini. Menurut panjenengan gimana sih Ramadan yang seperti ini dan cara kita mengikuti anjuran pemerintah dan beribadah di rumah saja seperti itu. Baik, pertama-tama sebelum kita lebih jauh untuk berdialog, berdiskusi ringan, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwasanya sebenarnya tidak ada perbedaan. Ramadan tetap Ramadan. Konteks apapun yang melingkupi bulan Ramadan itu tidak akan berubah substansi hakikat dari bulan Ramadan. Misalnya pada Ramadan tahun ini yang ya kalau dibilang kebetulan memang bukan juga, karena memang sudah direncanakan, sudah dituliskan, sudah ditetapkan bahwasanya Ramadan tahun ini bersamaan dengan terjadinya wabah pandemi yang seluruh dunia juga terkena dampak dari wabah ini. Jadi kalau Ramadan dengan keadaan masih di tengah-tengah wabah yang masih melanda, saya kira itu tidak menjadi persoalan, karena tidak sedikit pun tidak akan merubah, mengganggu, menggeser substansi dari Ramadan itu sendiri. Jadi ibarat Ramadan itu ya satu hal yang dia itu eksistensinya itu independen, dia berdiri sendiri tanpa ada intervensi apapun, meskipun seandainya kita anggap itu sesuatu yang mengganggu, misalnya ya tanda kutip gitu ya, mengganggu. Mungkin kalau seperti biasa Ramadan ketika tidak terjadi wabah sebagaimana tahun ini, kita bisa melakukan ibadah dengan bebas, beramai-ramai, berjamaah di masjid dan sebagainya dengan keadaan tenang tanpa ada perasaan-perasaan takut atau bagaimanapun. Mungkin pada tahun ini kita tidak bisa seperti sebagaimana Ramadan tahun sebelumnya, itu tidak berubah sedikit pun dari hakikat Ramadan ini. Ramadan, apapun yang ada di dalam bulan Ramadan seperti kewajiban berpuasa, kemudian anjuran-anjuran melakukan amal-amal ibadah yang baik-baik, itu semuanya tetap berjalan sebagaimana kesembuhannya.
Ramadan tetaplah Ramadan, bahwa Ramadan itu independen. Ya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan ibadah, untuk mensupport diri, kemudian kan biasanya beramai-ramai berjamaah itu kan meningkatkan support diri sendiri. Ya. Jadi semakin semangat gitu ya, semakin semangat. Kalau temannya banyak, ya, kita itu semangatnya bertambah gitu ya. Berlipat-lipat gitu ya, semakin bertambah. Temannya ada. Nah itu ya. Ya memang seperti dari pertanyaan tadi yang pertama, tema yang pertama kita bahas, kita berRamadan pada tahun ini menjalani aktivitas di bulan Ramadan dengan bersamaan dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, itu memang sedikit banyak berpengaruh. Makanya tadi saya katakan tanda kutip agak terganggu atau mengganggu gitu ya, sedikit banyak berpengaruh. Ya, berkaitan dengan motivasi semangat dalam menjalani hari-hari aktivitas di bulan Ramadan tadi, itu memang tiap orang, kita kembali ke masing-masing individu saja. Iya, seperti itu. Jadi itu bukan sebagai faktor internal di dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Tidak kemudian ketika tidak beramai-ramai, sepertinya kok nggak terjadi, misalnya terawih, sholat tarawih atau apa. Kalau mungkin di budaya kita ya ada buka bersama, buka bersama itu begitu. Sepertinya kok nggak ada semangatnya gitu, nggak boleh buka bersama, nggak boleh sholat tarawih bersama di masjid atau pembatasan ibadah yang lainnya. Jadi kita kembalikan kepada masing-masing individu. Makanya di sini yang perlu ditekankan pertama adalah kita harus yakin, ya, kita harus meneguhkan diri kita sendiri bahwasanya Ramadan itu ya Ramadan. Meskipun dengan keadaan bagaimanapun, Ramadan tetap Ramadan. Misalnya kalau mengerjakan perbuatan baik, amal baik, maka akan dilipat gandakan. Itu tetap terjadi meskipun ada wabah misalnya. Tapi kalau ada satu riwayat yang Al-Qudam berberita, jadi upah pahala itu sesuai dengan kepayahan yang kita rasakan. Mungkin itu bisa dibuat sebagai semangat motivasi kita di dalam menjalani hari-hari aktivitas pada bulan Ramadan tahun ini. Misalnya itu ya. Tapi sebagaimana yang Mas tadi pertanyakan ya, untuk memacu semangat atau untuk bagaimana semangat kita itu senantiasa stabil menjalani aktivitas di bulan Ramadan. Mungkin kalau kita melihat ya flashback pada bulan Ramadan sebelumnya, kita semangat sekali menjalani puasa ketika kita diberitahu hari ini kita akan buka bersama di kelas ya, teman-teman kelas mengadakan buka bersama. Jadi kita semangat banget, misalnya seperti itu. Kemudian ketika taraweh, sholat taraweh, kalau di ya mungkin entah itu sejak kapan ya, mungkin kalau saya dulu kecil belum ada. Akhir-akhir ini saya lihat anak-anak kecil itu setelah sholat mengikuti ritual sholat taraweh itu, kemudian minta tanda tangan sama imamnya, sama imam sholatnya, begitu ya. Setelah dari motivasi tadi ya Pak, setelah motivasi dari banyaknya hambatan maupun kesulitan di bulan Ramadan, kita kembalikan ke riwayat tadi seperti itu ya. Sekarang di bulan pertengahan Ramadan, yaitu tanggal 15 atau kemudian dia diawali tanggal 17, itu kan ada riwayat tentang nuzulul Quran. Kemudian di 10 hari akhir ada riwayat tentang turunnya malam Lailatul Qadar. Untuk
bagaimana kita bisa menyadong atau mendapatkan rahmah dari malam Lailatul Qadar yang pahalanya itu lebih banyak gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana cara untuk kita sebagai muslim yang baik untuk menyadong begini. Pertama-tama Lailatul Qadar itu memang sebuah rahasia ketuhanan, rahasia yang ya elit gitu ya, elit. Rahasia yang bisa diurai, bisa dipahami secara ya nggak detail ya, paling tidak dipahami oleh elit-elit agamawan. Itu memang sebuah keistimewaan yang hanya bisa dirasakan atau bisa didapatkan oleh umatnya Nabi Muhammad saja. Berarti yang lain nggak bisa gitu Pak? Maksudnya yang lain nggak bisa, itu mungkin umat-umat selain umatnya Nabi Muhammad gitu ya? Iya. Ya memang riwayat-riwayat yang ada, kalau kita telusuri literatur klasiknya, memang selain umat Nabi Muhammad itu tidak menemui malam yang disebut Lailatul Qadar, sebagaimana sampai diabadikan dalam sebuah surat dalam Al-Quran itu, Al-Qadar. Ada sebab musababnya, ada ceritanya ya. Kenapa kok hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja? Istimewa berarti orang Islam itu. Ya kalau istimewanya ya secara apa ya, Nabi Muhammad ya. Kalau dibandingkan, bukan kita yang bandingkan ya. Para ulama kalau nulis kan gitu. Itu memang dibanding dengan ulama nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu memang paling utama karena memang di samping Khatamul Anbiya, di samping semua sebutan-sebutan ya julukan apa Al-Amin dan sebagainya itu memang Nabi Muhammad itu lebih paling utama dibanding nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi tanpa mengesampingkan ya, seluruh nabi itu memang utama semua. Ada sebabnya, ada yang melatar belakangi kenapa Allah hanya menurunkan malam Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad saja. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu pernah protes sama Allah, kenapa nabi-nabi sebelum saya, misalnya Nabi Dawud, misalnya Nabi Ibrahim yang kita tahu dapat julukan Khalilullah itu, atau bahkan Nabi Adam, Nabi Nuh, semakin ke belakang itu ternyata usianya lebih panjang dibanding umatnya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad sendiri. Nah itu yang menjadikan alasan kegalauan ya, Nabi Muhammad galau gitu, kegundahan, agak sedikit merasa kok gitu ya. Kenapa kok Nabi merasa galau, merasa gundah melihat usia Nabi sebelum Nabi Muhammad? Kalau mungkin kita pertimbangan kita lebih ke enak ya, usia si A lebih panjang gitu. Mungkin kita sisi duniawinya saja ya, seperti itu. Sisi duniawinya kan? Iya Pak. Kita bandingkan, ini bapak ini usianya sampai 90 tahun, misalnya punya ladang, punya kekayaan yang dinikmati sampai anak cucunya, bisa ketemu sama anaknya, bisa ketemu sama cucu-cucunya sampai generasi keempat kelima. Itu mungkin kita sisi duniawinya. Tapi kegalauan Nabi, kerisauan Nabi itu dari sisi ukhrawinya, nilai ibadahnya.
saya usia 60 tahun. Paling banter lah Nabi gitu ya. Iya, 63. Iya. Kemudian dibandingkan nabi-nabi sebelumnya yang punya usia itu 1000 kurang 50 tahun, nah, 1000 kurang 50 misalnya itu kalau dibuat ibadah kan nggak ada apa-apanya. Iya. Kalau seandainya ya umat saya itu 60 tahun, umat nabi sebelum saya itu panjang-panjang, kalau ditimbang nggak ada apa-apanya. Makanya kemudian Nabi protes sama Allah, minta keistimewaan yang kemudian direspon Allah dengan adanya malam Lailatul Qadar yang sebanding min alfi syahrin. Jadi kata-kata khairu min alfi syahr itu bagian dari keistimewaan malam Lailatul Qadar, yang mana kalau kita sampai bisa menemui satu kali 1000 bulan itu berarti berapa? 83 berapa? Ya pokoknya 83 lah, lebih gitu ya. Ya pokoknya bulatannya 83. 83 bulatannya 83 itu sudah melebihi usia rata-rata umat Nabi Muhammad. Itu sekali aja itu. Bandingkan kalau misalnya kita balik sadar akan keistimewaan malam Lailatul Qadar, kira-kira usia berapa? Sudah panjang sekali. Ya ambillah 15 tahun gitu ya, Iya. standar jelek gitu. 15 tahun kita baru mengenal malam Lailatul Qadar. Usia kita ya kalau doanya tetap dipanjangkan usianya kan ya. Usia kita nggak nyampe 60 tahun. Tapi ketika kita baru sekali saja menemui malam Lailatul Qadar, itu sudah melebihi usia rata-rata umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Jadi malam Lailatul Qadar itu sungguh istimewa dan tidak ditemui di umat-umat selain Nabi, karena ya ada sebab-sebab. Karena tadi dibanding umat-umat sebelum Nabi itu usianya panjang-panjang. Berhubung usia umat Nabi itu dibanding dengan umat-umat sebelumnya lebih pendek, maka sama Allah diberi keistimewaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah itu faktor salah satu faktor saja. Meskipun selain itu mungkin untuk menambah keimanan, menambah ketakwaan, ya, untuk memompa semangat agar kita semakin giat, semakin termotivasi untuk beribadah. Sebelum kita akhiri acara bincang-bincang bersama Ustaz Agam, terima kasih kepada Ustaz Agam atas ilmunya yang diberikan. Tetap jaga kesehatan bagi teman-teman untuk melanjutkan puasa-puasa di rumah. Kemudian jangan lupa tadi pesan-pesannya bahwa peribadahan harus tetap dilanjutkan meski Ramadan akan berlalu tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.